Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang otonomi daerah. Dengan anggota saya Ira Irawan dan saya Neng Yola. Baik, yang pertama ada pengertian otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintahan pusat. Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu mendefinisikan bahwa otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, yang poin kedua ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing rendah. Adapun penjelasannya, poin pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat ini dapat lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap memacu pendapat asli daerah semboyang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Poin yang ketiga yaitu indikator otonomi daerah. Indikator yang dapat menentukan keberhasilan otonomi daerah meliputi 4 faktor, yaitu yang pertama, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini adalah pengukuran perbandingan nilai indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 indikator sebagai acuan, yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Adapun yang kedua yaitu keuangan. Menurut peraturan pemerintah atau PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan dalam pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja bahan atau APBD. Pengeluaran serta ini kecenderungannya yang diproyeksikan untuk masa depan. Adapun yang poin 3, peralatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4 dikatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, yang di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalannya juga berdasarkan pada asas pemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keselerasian, keselarasan, dan keseimbangan, keadilan, transportasi, dan akuntabilitas. Keberagaman ini juga untuk keberhasilan, guna, serta kebersamaan dan kemitraan. Adapun yang keempat, yaitu organisasi dan manajerial. Organisasi dan manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan. Adapun poin keempat, yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Adapun yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan juga otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Adapun yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Adapun yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Dengan demikian, kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan perhutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketujuh, yaitu pelaksanaan asas demonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah. Adapun poin yang kelima, yaitu dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen Kedua tahun 2000, untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini mencantumkan permasalahan pemerintah daerah pada bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri untuk pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat 5 tertulis, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dan ayat 6 pasal yang saat menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Poin yang terakhir keenam yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari kota ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu juga, dengan adanya otonomi daerah, DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elit lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjamin kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi. Adapun dampak positif dari otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat, berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Baik, pemaparan materi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang otonomi daerah. Tak lupa juga kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 4 memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.